Apalagi ada istilahnya dendam 2 musim terakhir. Dalam 2 musim terakhir 2 kali dikangkangi Manchester City. Sebenarnya kan Man City ini baru sembuh ya dari Baru sakit, sembuh ya. sakit berbulan-bulan. Sakit yang panjang itu. Sih mungkin karena kan setelah melewati periode buruk ternyata nggak seburuk yang kita kira gitu. Tidak. Cuma kalau melihat level kedua tim sekarang dan beberapa pertandingan terakhir harusnya Arsenal masih menang sih. Mungkin dengan skor tipis saja. Halo Bola Neters, kita jumpa lagi di Bareng Bola edisi kali ini. Karena main bola itu barengan, yang sendirian itu siapa Mas Andri? Pep Guardiola. Kenapa Pep Guardiola? Karena Guardiola ini benar-benar secara harfiah dia sendirian sekarang. Literally Sendirian Guardiola. Kan kemarin habis ada kabar kurang mengenakan di kehidupan pribadinya. Guardiola berpisah setelah 30 tahun. Wah, kalau nggak salah ya. 3 dekade ya. Iya, betul. Berpisah dari istrinya. Dan sekarang Guardiola sendirian. Ceritanya seperti itu. Jangan pindah channel dulu Bola Neters. Ini bukan masalah keluarga. Kita masih akan membahas masalah bola. Kenapa? Ada hubungan apa Pep Guardiola dengan, apakah ada hubungannya dengan performa Manchester City? Nah, setelah kabar kurang mengenakan, justru performa Man City di level klub membaik. Gitu. Man City mulai menang, imbang kalah sekali dari PSG di Liga Champions, tapi habis itu menang lagi, termasuk yang terbaru dini hari tadi. Mengalahkan klub Brugge, hampir kalah ini. Kan kebobolan dulu kan. Tapi untungnya Man City bisa comeback dan lolos ke babak playoff. Lolos dari lubang jarum, betul. Dan lolos ke playoff Liga Champions. Jadi kita ini akan membahas tentang Manchester City, tapi bukan tentang Manchester City-nya saja. Kita akan fokus ke pertandingan Premier League akhir pekan ini antara Arsenal melawan Manchester City. Ngomong-ngomong Arsenal dan Manchester City ini nasibnya kan di Liga Champions tidak sama ya. Iya, berbeda. Arsenal, Liverpool sama Aston Villa. Mereka finish di 8 besar klasemen dan lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions. Sedangkan Manchester City yang terseok-seok tapi akhirnya lepas dari lubang jarum, lolos ke playoff ya. Playoff, betul. Nah, akhir pekan ini Arsenal Manchester City di Premier League. Ya. Emirates. Arsenal tuan rumah. Ya. Bagaimana ini performanya kedua tim? Ya. Kalau berkaca dari Liga Champions ya, pertandingan terbaru sebenarnya kan Man City ini baru sembuh ya dari sakit berbulan-bulan. Sakit yang panjang itu. Iya. Di periode yang masih bersama itu. Masih bersama itu ya. Kan Man City sempat mulai tahun kemarin lah ya, 2 bulan terakhir tahun kemarin kan rentetan kekalahan terus tuh, kekalahan beruntun sampai akhirnya baru bisa bangkit di beberapa pekan terakhir awal tahun ini. Awal tahun di Januari 2025 dan tampak kelihatannya sih performanya sudah lebih baik ya. Pemain-pemainnya kan juga sudah pulih, yang cedera-cedera panjang itu sudah mulai bergantian ya. Tapi masih ada yang beberapa yang kayak Rodri. Betul, kayak Rodri nggak sampai akhir musim toh memang ya. Cuma kalau Arsenal di sisi lain musim ini bagus di Liga, meskipun nggak sebagus Liverpool ya. Nggak sebagus Liverpool. Arsenal kan peringkat 2 dan oke juga, mereka terus menang juga. Meskipun kasihannya Arsenal kan badai cederanya beberapa minggu terakhir ini semakin parah nih. Mereka lebih parah dari Man City ya. Betul, kehilangan Bukayo Saka, pemain penting. Jesus. Ya, Gabriel Jesus. Terus kemarin Nwaneri juga baru pulih toh. Kan sebelumnya Nwaneri menggantikan Saka, tapi dia cedera juga. Untungnya sudah pulih juga. Nah, dua tim ini memang nasibnya juga kontras nih di UCL nih. Di UCL ya. Seperti tadi di awal dibilang ya. Ya, kalau Arsenal kan lolos langsung ke babak 16 besar. Terakhir kan menang lawan Girona ya. Ya, betul. Arsenal finish di peringkat 2. Di peringkat 3 di bawah Barcelona. Jadi Liverpool, Barcelona, Arsenal. Ya. Terus di situ juga ada Aston Villa ya. Ada Aston Villa juga di peringkat terakhir, peringkat 8. Dan ini tim yang dapat privilege lolos langsung ke 16 besar. Tanpa harus capek-capek lewat playoff. Ya, sedangkan Man City hampir tersingkir, tapi untungnya di pertandingan terakhir mengalahkan klub Brugge. Memang harusnya menang sih ya. Di atas kertas harusnya menang. Ya. Tapi kalau kena kebobolan dulu itu agak kaget mungkin. Agak deg-degan sedikit ya. Untungnya Man City lolos dan harus menempuh babak playoff 2 leg, dan ini pasti menambah PR ya, bikin pemain kelelahan juga. Nambah jadwal soalnya ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang jadwal. Iya. Ini kan
kan tengah pekan baru main di Liga Champions. Betul. Sama-sama tapi kan ya. Sekarang akan ketemu di Premier League. Nah, tentang Premier League ini sendiri, persaingannya gimana ini? Kalau posisi di klasemen kan mereka dipisahkan oleh Nottingham Forest ya kalau nggak salah ya. Jadi di antara Arsenal sama Manchester City itu ada Nottingham Forest, di atasnya Arsenal itu ada Liverpool. Kira-kira ini nanti pertandingannya seperti apa? Menang, kalah, menang Manchester City atau menang Arsenal atau imbang? Ya, sebenarnya kalau secara ambisi Arsenal lebih berambisi ya. Lebih berambisi. Betul, karena kan 2 musim terakhir Arsenal terus bersaing di papan atas, hampir juara 2 musim terakhir juga, tapi disalip Man City. Kalahnya sama Man City. Nah, musim ini Arsenal saingannya lain lagi nih. Lain ya. Bersaing dengan Liverpool. Ya, Liverpool. Ya. Tapi Manchester City ini kan sudah mulai bangkit nih Mas Andre. Ya. Kalau misalnya nanti kira-kira ini Manchester City yang menang, persaingannya di papan atas gimana? Ya, kita ingat komentarnya Guardiola waktu di periode negatif kemarin. Sebelum bisa. Sebelum bisa. Itu ya. Guardiola bilang timnya nggak akan bersaing berebut gelar juara musim ini. Sudah realistis dari situ mungkin ya? Iya, Guardiola sudah mengakui sendiri timnya akan kesulitan bersaing merebut trofi. Cuma 4 besar ini masih menarik toh di Liga Inggris. 4 besar ya? Ya, jadi Man City tetap punya target lah untuk mengejar kemenangan. Cuma secara ambisi, secara dorongan mungkin Arsenal lebih besar untuk pertandingan akhir pekan ini ya. Apalagi ada istilahnya dendam 2 musim terakhir. Dendam 2 musim terakhir 2 kali dikangkangi Manchester City. Arsenal kan berbulan-bulan di puncak klasemen tahu 2 musim terakhir ini. Terus yang musim lalu. Iya. Yang musim lalu kan mereka imbang kan? Terus tidak terkalahkan kan? Iya. Tapi tetap gagal juara. Tetap gagal juara karena di beberapa pekan terakhir atau sekitar 2 bulan terakhir kompetisi Arsenal merosot dan Man City membaik. Dan sekarang kan juga memasuki tahap krusial nih ya di paruh kedua musim. Jadi seharusnya sih skuad Arsenal ini sudah belajar dari kegagalan 2 musim terakhir. Ya. Tapi dengan komposisi skuad yang ada dari yang cedera-cedera itu. Ya, betul. Peluang Arsenal untuk menang di kandang nanti cukup besar atau gimana ya? Arsenal ini kan punya kendala di lini serang ya, mereka nggak bisa cetak gol nih. Kesulitan ya. Problemnya di situ, karena kan Kai Havertz kan bukan striker murni juga. Penyerang andalan. Penyerang andalan. Ada Gabriel Jesus cedera, jadi Arsenal nggak punya striker nih. Bukayo Saka yang selama ini cetak gol juga cedera. Jadi ya persoalan Arsenal nanti akan di urusan mencetak gol sih. Beda dengan Man City yang urus persoalannya lebih besar lah Man City. Berarti nanti kira-kira Arsenal main ofensif atau agak pasif gitu. Padahal kan main kandang ya. Nah, ini yang menarik ini ya. Karena kan Arteta kan juga muridnya Guardiola. Jadi mereka ini 2 pelatih ini saling tahu isi kepala satu sama lain gitu. Termasuk hubungan asmara? Oh, tidak. Tidak. Khusus urusan sepak bola. Urusan taktik gitu lah. Kan Arteta kan sempat belajar di bawah Guardiola. Arteta juga kenal karakter banyak pemain Man City. Betul. Ya kan, cuma kan Guardiola juga seperti itu. Guardiola juga tahu permainan seperti apa yang mungkin akan disiapkan Arteta. Ya, jadi menariknya di sini sih adu taktik 2 pelatih guru dan murid ini. Guru dan murid. Kalau dari pertemuan pertama musim ini kan kalau tidak salah imbang. Ya. 2-2. Imbang 2-2 di Etihad ya. Di Etihad. Kalau di Etihad saja bisa imbang, harusnya di kandang bisa menang. Iya. Ini di atas kertas ya Mas Andri. Di atas kertas. Karena kan musim lalu gitu ya, mereka menang 1-0 di Emirates, Arsenal, terus imbang 0-0 di Etihad. Ya. Tapi tidak juara. Apakah musim ini juga kan seperti itu? Ya, jadi Arsenal ini menariknya musim ini seharusnya ini musimnya Arsenal juara nih. Tapi tidak disangka-sangka ada Liverpool dan Arne Slot yang musim pertamanya. Iya. Musim pertamanya Slot kan ini harusnya kan kalau bayangan awal musim ini nggak sebagus ini gitu. Ternyata Slot membuat kejutan dan Liverpool melaju sebagus sekarang gitu. Jadi Arsenal sialnya harus berhadapan dengan tim kuat lainnya nih. Jadi 2 musim terakhir Arsenal bersaing dengan Man City dan musim ini ternyata tiba-tiba muncul ada Liverpool. Jadi apa itu adaptasi ya? Berarti nanti kalau misalnya ya
imbang. Ya. Yang dirugikan siapa ini? Coba kita intip klasemen dulu Klasemen ya. IPL table, kita intip klasemen dulu. Masalahnya kan di atasnya di antara Arsenal sama Manchester City itu kan ada Nottingham Forest. Oke. Nottingham Forest pekan ini main pertama Sabtu sore. Ya. Lawannya Brighton yang mengalahkan si setan merah. Ini Nottingham Forest ini masih dipertimbangkan atau perlu disebut-sebut atau enggak? Atau sensasi singkat ini? Kalau nanti lihat hasilnya lawan Brighton mungkin ya. Kalau menang misalnya. Soalnya kan nanti kalau misalnya kalah Nottingham Forest, City kan ada motivasi, wah bisa nih poin. Oh, bisa naik, bisa nyalip ya. Kan poinnya selisih 3 nih. Selisih 3. Sama Forest. Kalau misalnya Forest main dulu terus menang dulu, City aduh gimana ya? Motivasinya kurang gitu ya. Kurang. Cuma kan ini Arsenal dan Man City ini, jadi Arsenal sekarang peringkat 2 dengan 47 poin, Man City peringkat 4 dengan 41 poin. Ada selisih 6 poin. Ada 6 Jadi poin. cukup jauh lah. 2 pertandingan lah, 2 kemenangan lah. Jadi mungkin bagi Arsenal nggak begitu ketar-ketir lah istilahnya ya. Karena target Arsenal kan melihatnya ke atas nih. Wah, melihat ke atas. Melihat ke Liverpool gitu. Apa itu rendah hati ya? Lihat ke atas ya. Cuma Man City mungkin karena kan setelah melewati periode buruk ternyata nggak seburuk yang kita kira gitu. Tidak seburuk yang kita kira. Man City habis kalah beruntun seperti itu pun masih di 4 besar. Masih di 4 besar. Dan selisih dengan Arsenal cuma 6 poin itu kan nggak begitu lebar gitu loh. Iya. Sejelek-jeleknya Man City pun ternyata masih bisa bersaing menempel gitu. ya. Makanya itu. Ini yang menarik sih. Jadi seharusnya duel akhir pekan ini sangat penting bagi kedua klub. Cuma Arsenal ada urgensi lebih karena mereka harus istilahnya Arteta, apalagi ini musim keberapa Arteta kan Sudah musim sekian ya. belum mempersembahkan trofi Premier League, 2 musim terakhir gagal terus, dan musim ini harusnya sih kesempatan terakhir buat Arteta ya, kalau mau aman gitu. Bicara trofi Premier League, mereka masih bisa ngejar Liverpool nggak ya? Arsenal. Di atas kertas sih Arsenal masih bisa ya. Jadi ada selisih 5 poin, cuma Liverpool punya 1 match ekstra. 1 match ekstra yang Everton itu ya, yang tertunda itu. Iya. Jadi katakanlah Liverpool menang itu kan berarti selisihnya jadi 8 poin. 8 poin. Selisih 8 poin dan sekarang masih pekan ke-22, masih cukup panjang lah pertandingan. Tapi rasanya kalau nanti misalnya sampai kalah dari Manchester City, pulangnya bukan dari sekedar kehilangan 3 poin kayaknya. Iya. Tapi lebih aduh kalah lagi lah sama lawan ini, terus persaingan dengan di papan atas lawan Liverpool untuk mengejar Liverpool pun kayaknya hilang fokus ya. Kayak gitu. Kalah dari Man City kan kayaknya tampaknya ekstra nih. Meskipun sudah terbiasa ya. Agak kesal juga. Ya. Ya. Kalau prediksinya gimana Mas Andri? Ya, ke prediksi skor. Ya, Arsenal bagus, cuma kesulitan cetak gol. Ya, Man City sudah membaik, cuma belum sebagus yang kita harapkan lah. Inkonsistensi itu masih belum jelas gitu ya. Cuma kalau melihat level kedua tim sekarang dan beberapa pertandingan terakhir, harusnya Arsenal masih menang sih. Mungkin dengan skor tipis saja karena pertahanan Arsenal juga solid toh. 1-0. Berarti 1-0 untuk Arsenal. Ya. Dengan PD ya Mas Andri bisa mengatakan clean sheet lawan Manchester City ya. Betul, tapi Arsenal juga nggak bisa cetak banyak gol. Tidak bisa cetak banyak gol. Ya. Jadi laga kandang ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Semaksimal mungkin, betul. Semaksimal mungkin. Kira-kira yang cetak gol siapa ini? Tadi ada masalah di lini serang kan. Arsenal harusnya sih pemain tengah atau pemain belakang sih yang cetak gol melalui skema set piece ya. Andalan. Entah itu corner atau tendangan bebas. Arsenal sekarang kan beberapa pekan terakhir kan golnya gitu-gitu terus kan. Ya, pakai ilmu hitam. Ilmu hitam, dark arts katanya kalau di Premier League itu. Itu katanya apa? Biarpun dark arts tapi kalau menghasilkan jalankan aja. Oke. Tapi nanti kira-kira Manchester City ini komposisinya kayak apa ya? Pemain-pemain baru kan juga ada kan ini? Betul. Ada kemarin kan pekan lalu langsung debut ya. Ada Abdul Qadir Kusanov sama Omar Marmoush nih. Yang satu back, yang satu di belakang striker lah. Posisinya De Bruyne.
Iya, kurang lebih seperti itulah. Yang Kusanov kan langsung blunder nih, blunder kayak bingung aja dia kemarin debut itu, karena emang baru menjalani 2 sesi latihan, kalau kata Guardiola baru latihan 2 kali dan langsung turun ke match. Dan belum bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa bahasa Inggris kalau kata orang-orangnya. Uzbekistan kan? Iya. Jadi Guardiola mau ngasih instruksi juga kesulitan. Ada gap komunikasi gitu lah. Cuma kasihan aja kemarin lihat foto-fotonya tuh, wajahnya dia kayak bingung gitu, kayak orang hilang gitu. Iya, kayak hilang di lapangan. Itu si Kusanov. Kalau si Marmoush kemarin, Marmoush dapat pujian langsung dari Erling Haaland loh. Dari Erling Haaland sendiri. Iya, dia bilang Marmoush ini kan agak kreativitasnya tinggi gitu lah. Dia punya skill, jadi punya kreativitas mirip-mirip Mahrez lah. Jadi kalau soal kreativitas ini Manchester City kayaknya lebih baik ya dalam menciptakan merancang peluang ya. Ya. Ini nanti tinggal pertahanan Arsenal. Arsenalnya gimana ya, menekan lini tengah mereka kayaknya. Nah, PR-nya Arsenal kan di lini belakang nih, karena beberapa pemain cedera kan, beberapa laga terakhir tuh Thomas Partey turun sebagai bek kanan. Sampai turun jadi bek ya? Ya, sampai turun sebagai bek kanan, dan itu siasat Arteta untuk memperkuat lini belakang. Nah, tinggal PR-nya gimana nih, apakah Arsenal bisa sesolid seperti biasanya? Sesolid seperti biasanya. Ya. Jadi kayak gitu ya Mas Andri ya? Menang 1-0 untuk Arsenal ya? 1-0 aja ya. Kita rekap sebentar ya, Bola Neters ya. Jadi persaingan di Liga Inggris ini sudah masuki pekan ke-24. Oh iya, 24, betul. Pekan ke-24, dan sekarang di 4 besar itu ada Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, sama Manchester City. Ya. Jadi Arsenal sama Manchester City ini duel langsung mereka akhir pekan ini akan sangat krusial ya Mas Hendri ya. Ya. Karena kalau Arsenal menang, mereka akan melebarkan jarak dan mendekatkan diri dengan Liverpool. Sedangkan kalau sampai kalah, pukulannya bukan cuma kehilangan 3 poin tapi mental. Kalah lagi lawan Manchester City kayak gitu kan ya. Terus jadi Mas Andri tadi memprediksi kemenangan tipis 1-0 untuk Arsenal. Betul. Clean sheet, set piece. Kalian setuju Bola Neters? Kita lihat saja nanti akhir pekan di Emirates Stadium. Dan jangan lupa untuk berita-berita tentang Arsenal dan Manchester City serta sepak bola Eropa dan sepak bola Indonesia, juga olahraga lainnya bisa kalian nikmati, bisa diakses di bola.net. Bola.net. Jadi itu aja hari ini. Ya. Ada lagi Mas Andri? Cukup. Sampai jumpa di edisi bola bareng edisi berikutnya. Sampai jumpa. Ciao. Ciao.